شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد. Ayuhal ikhwah, para peserta i'tikaf atau madrasah Ramadan di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung. Kita lanjut pembahasan muqaddimah kitab Miftahud Daris Sa'adah. Tadi pagi kita sudah menjelaskan beberapa alasan kenapa Allah Azza wa Jalla menurunkan Adam dan anak-anaknya dari surga ke dunia ini. Tadi sudah berapa poin? 8 ya? 7. Sekarang poin yang ke-8. Wa aydan فإنه سبحانه لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه وما يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا إلي ويترك شهواته ابتغاء مرضاتي ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آناء الليل وأطراف النهر ويعبدني مع معارضة الهوى والشهوات والنفس والعدو إذ تعبدونني أنتم من غير معارضة يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو أسلطه عليكم bal ibadatukum li bimanzilatin nafs li ahadihim. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkata kepada para malaikatnya bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa khalifah teh? Adam. Para malaikat berkata, apakah engkau akan mengadakan di muka bumi ini orang yang akan mengadakan pertumpahan, mengadakan kerusakan, menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih, memujimu, dan mensucikanmu. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Lalu Allah menampakkan apa yang dia ketahui
kepada hamba-hambanya dan para malaikatnya dengan menjadikan orang-orang yang khusus di muka bumi, seperti para rasulnya, para nabinya, dan para walinya, serta orang-orang yang selalu bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mengorbankan dirinya untuk meraih apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, dengan memerangi hawa nafsunya, meninggalkan apa yang mereka cintai dalam rangka bertaqarrub kepadaku, meninggalkan syahwatnya karena mencari keridhoanku, dan mengorbankan darahnya dan jiwanya untuk meraih kecintaanku. Dan aku telah mengkhususkan khalifah ini dengan ilmu-ilmu yang tidak kalian ketahui. Kalian di sini maksudnya para malaikat. Khalifah ini nanti akan bertasbih memujiku sepanjang malam ataupun siang, beribadah kepadaku dengan memerangi hawa nafsunya, syahwatnya, jiwanya, serta musuhnya. Sedangkan kalian, hai para malaikat, kalian beribadah kepadaku tanpa memiliki penghalang yang menghalangi kalian, tanpa syahwat yang menjadi kendala bagi kalian, tanpa adanya musuh yang bisa menguasai kalian. Bahkan ibadah kalian kepadaku taubahnya seperti bernafasnya salah seorang di antara mereka. Jadi ini yang kita sebut tadi, ibadah yang dilakukan oleh malaikat itu ibadah jabaliyah. Sama seperti halnya kita bernafas. Apa kita bernafas dengan ikhtiar apa tidak? Tidak. Tidak harus berusaha, tidak harus juang. Bernafas itu otomatis saja ya, tanpa disadari. Malah dalam keadaan tidak sadar pun kita bernafas. Dalam keadaan tidur pun kita bisa bernafas, karena bernafas itu amal yang jabali. Nah, ibadah para malaikat itu seperti kita bernafas. Makanya disebut ibadah jabaliyah dan bukan ibadah muktasabah atau ibadah mukhtarah, bukan ibadah hasil ikhtiar, hasil berjuang. Kalau malaikat beribadah itu tidak ada penghalang, tak ada syahwat, tak ada musuh. Kalau kita ada penghalang banyak. Terus ada syahwat dalam diri kita yang mengajak kepada hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai ibadah, dan ada musuh yang menghalang-halangi kita dari ibadah. Musuhnya siapa? Syaitan laknatullahi alaih. Nah, inilah yang Allah ketahui dari karakter khalifah nanti. Dan ini tidak diketahui oleh para malaikat. Oleh karena itulah maka diturunkannya Adam dan anak-anak turunannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat dalam hal ibadah. Malaikat mah jabaliyah ibadahnya, manusia mah iktisabiyah atau ikhtiyariyah. Ini alasan yang ke-8. Wa aydan, alasan lainnya, fa inni uridu an udhhira ma khafiya alaikum min sya'ni aduwi wa muharabati li
wa takabburihi an amri wa sa'yihi fi khilafi maradati. Demikian juga aku ingin menampakkan apa yang tersembunyi dari kalian. Kalian itu maksudnya para malaikat. Aku ingin menampakkan apa yang tersembunyi atas kalian tentang keadaan musuhku yang lawan perangku, yang memerangi aku, dan ketakaburannya terhadap perintahku dan usaha si musuh tersebut di dalam menyelisihi keridhoanku. Nah, ini yang sering kali saya ungkit di beberapa pengajian penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi. Tentang ini a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya adalah ketakaburan iblis dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iblis ini takabur, dan ketakaburannya tersembunyi, tak ada seorang pun yang tahu termasuk para malaikat. Diceritakan di dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa malaikat tahu bahwa khalifah nanti itu akan mengadakan kerusakan, menumpahkan darah gitu kan? Kenapa tahu? Pertama, karena dulu pernah ada khalifah di muka bumi yang kerjaannya kayak begitu. Mereka adalah bangsa jin. Sebelum diciptakannya bangsa manusia. Jadi jin ini menguasai dunia ini dan menjadi khalifah, lalu mengadakan berbagai macam kemaksiatan, kejahatan, peperangan, saling bunuh, menumpahkan darah. Lalu diberantas. Allah Azza wa Jalla menurunkan pasukan malaikat dan sekaligus iblis yang saat itu beribadah di langit diturunkan untuk menumpas para jin ini. Di daratan, di lautan, maka musnahlah khalifah generasi pertama dari kalangan bangsa jin. Misinya sukses. Dan ini yang menambah kebanggaan iblis mengemban tugas dari Allah memberantas para jin di muka bumi ini dan sukses. Punya prestasi. Melahirkan kebanggaan, ketakaburan ataupun kesombongan. Karena merasa sudah meraih sebuah prestasi yang luar biasa. Ketakaburan iblis ini tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat tidak tahu. Ada ketakaburan dalam diri iblis laknatullahi alaih, dan Allah ingin menampakkan ketakaburan ini yang tersembunyi dari pengetahuan para malaikat. Wa hadza kana kaminain mustatirain fi abil bashar wa abil jin fa'anzalahum daran adhara fiha ma kana Allah subhanahu munfaridan bi'ilmi la ya'lamuhu siwah wa dhaharat hikmatuhu wa tamma amruhu wa bada lil malaikati min ilmihi ma lam yakunu ya'lamun. Dua hal ini tersembunyi, tertutup dalam pengetahuan Abul Bashar, yaitu Adam, dan Abul Jin, yaitu Iblis laknatullahi alaih. Lalu Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka berdua, yaitu jin dan manusia, di sebuah negeri, yaitu dunia, yang di negeri tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan satu hal yang dulu hanya Allah ketahui, tidak diketahui oleh makhluk lain.
Itu ketakaburan iblis tadi, maka nampaklah ketakaburan iblis tersebut dalam kehidupan di dunia ini. Maka jelaslah hikmah atau sifat hikmah Allah Azza wa Jalla dalam hal ini dan sempurnalah urusan Allah. Lalu nampaklah bagi para malaikat ilmu atau pengetahuan Allah tentang hal ini yang sebelumnya tidak diketahui oleh para malaikat. Dengan demikian, maka jelaslah ketakaburan iblis semakin nampak ketika diturunkan ke muka bumi ini dan seluruh makhluk menjadi mengetahui. Inilah alasan yang ke-9. Ke-10. Wa aydan fa innahu subhanahu lamma kana yuhibbus sabirin wa yuhibbul muhsinin wa yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus syakirin wa kanat mahabbatuhu a'la anwa'il karamat iqtadat hikmatuhu an askana Adam wa banihi daron ya'tuna fiha bihadhi sifatil lati yanaluna biha a'lal karamat min mahabbatihi. Fakana inzaluhum ilal arad min a'zamin ni'am alaihim wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Poin yang ke-11. Allah Azza wa Jalla ketika dia itu mencintai orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan berbaris, mencintai orang yang tobat, mencintai orang-orang yang bersuci, mencintai juga orang-orang yang bersyukur. Maka kecintaan Allah ini merupakan jenis kemuliaan tertinggi. Dan inilah isi kandungan sifat hikmah Allah Azza wa Jalla berupa menempatkan Adam dan anak-anaknya di sebuah negeri yang di negeri tersebut mereka melakukan sifat-sifat yang disebutkan tadi yang bisa meraih kemuliaan yang tertinggi dari atau berupa kecintaan Allah kepada mereka. Maka ditempatkannya mereka di muka bumi oleh Allah merupakan kenikmatan yang paling agung bagi mereka. Karena kesabaran, berbuat baik, berjihad dalam bentuk berbaris, bersaf-saf, bertobat, bersuci, bersyukur hanya bisa dilakukan di dunia. Kalau di surga mereka tidak bisa meraih semua karakter yang bagus tadi. Di surga mah tidak perlu bersabar. Di surga mah tidak perlu berbuat kebaikan. Di surga mah tidak perlu berjihad. Di surga mah tidak perlu bertobat, bersuci, bersyukur dan yang sejenisnya, enggak. Itu hanya bisa dilakukan di mana? Di dunia. Dengan bersabar, dengan berbuat kebaikan, dengan bertobat, dengan bersuci, teraihlah kecintaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai orang yang berjihad. Allah mencintai orang yang tobat. Nah, kecintaan Allah ini turun kepada mereka yang demikian.
Dan ini sebuah kekhususan yang tidak bisa diberikan di surga. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha memiliki karunia yang besar, yang agung. Jadi salah satu pertimbangan kenapa Adam dan anak-anak turunannya harus diturunkan ke muka bumi untuk bisa meraih kecintaan Allah dengan usaha dan perjuangan. Usaha perjuangannya apa? Bersabar atas musibah, kemudian bersyukur, berbuat kebaikan, berjihad, dan yang sejenisnya. Inilah alasan yang ke-12, ke-10, ke-11. Barusan teh asa 11, enggak? Bolehlah demi perdamaian dunia. Ke-11 sekarang. Wa aidan fa innahu subhanahu arada ayattakhidha min Adam dzurriyyatan yuwalihim wa yawadduhum wa yuhibbuhum wa yuhibbunah fa mahabbatuhu lahum hiya ghayatu kamalihim wa nihayatu syarafihim wa lam takun litatahaqqaqa hadhil martabah asyaniyah illa bimuwafaqati ridahu wa ittiba'i amrih wa tarki iradatin nafsi wa syahawatiha allati yakrahuha mahbubuhum fa'anzalahum daran amarahum fiha wa nahahum faqamu bi amrih wa nahyih fanalu darajata mahabbatihim lahu fa'ana lahum darajata hubbihi iyahum wa hadha min tamami hikmatihi wa kamali rahmatihi wa huwal barrur rahim. Alasan yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla ingin mengambil beberapa keturunan dari Adam yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah kasihi, dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Maka kecintaan Allah kepada mereka merupakan puncak kesempurnaan mereka. Puncak kesempurnaan manusia itu apabila manusia itu dicintai oleh Allah. Dan nihayatu syarafihim, puncak ya sama, kemuliaan mereka. Dan puncak kemuliaan ini tidak mungkin teraih, martabat yang terpuji ini tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan meraih ridhonya dan mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan keinginan diri sendiri dan syahwatnya yang dibenci oleh yang dikasihi oleh mereka, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah benci, walaupun disukai oleh diri sendiri, rata-rata kan begitu. Yang Allah larang itu menyenangkan. Makanya yang dilarang oleh Allah banyak sekali peminatnya. Mabuk, dilarang, haram. Ada nggak yang melakukannya? Banyak. Walaupun harus mengeluarkan uang yang mahal. Kan harga minuman keras lebih mahal daripada secangkir kopinya. Kopi mah di eceran 3.000 gitu, tinggal lek. 3.000 apa 5.000? Di asongan tuh. Kalau beli sasetnya paling berapa? 1.000 apa 1.500? Soft drink yang di botolan. Hanya ribuan, nggak sampai 10.000. Tapi kalau minuman keras berapa?
jutaan. Padahal ya haram, mahal, peminatnya banyak. Demikian juga judi, harus punya banyak duit, peminatnya banyak. Demikian juga zina, harus punya banyak duit, puluhan juta itu ya. Peminatnya sangat banyak. Yang Allah larang rata-rata menyenangkan. Menyenangkan dirinya, menerangkan syahwatnya, tapi dibenci oleh Allah SWT. Semua yang diinginkan, disukai, dicintai oleh dirinya dan syahwatnya, tapi dibenci oleh Allah, mereka tinggalkan. Demi apa? Demi meraih ridha Allah. Mengikuti perintahnya. Menjauhi larangannya agar teraih ridha Allah, dan dengan teraihnya ridha Allah, teraih pula kecintaan Allah. Maka Allah turunkan mereka ke sebuah negeri yang di negeri itu Allah berikan mereka perintah, Allah berikan mereka larangan. Yang diperintahkan dijauhi, dilakukan, yang dilarang dijauhi, walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsu, syahwat dan keinginan diri mereka. Dengan hal itu mereka meraih derajat mahabbatullah kepada mereka. Mereka meraih kecintaan Allah kepada mereka, dan ini termasuk di antara kesempurnaan dari sifat hikmah Allah, kesempurnaan rahmat Allah, karena dia memang Al-Barrur Rahim. Dua di antara sifat Allah, Al-Bar dan Ar-Rahim. Kalau tidak diturunkan ke muka bumi, sudah disinggung di pertemuan kemarin, maka Allah tidak bisa memberi perintah, memberi larangan yang harus mereka taati. Dengan adanya perintah dan larangan, mereka taat, teraih ridho Allah, teraih kecintaan Allah. Dan perintah dan larangan hanya bisa dilakukan dalam kehidupan di dunia ini dan tidak dilakukan di surga. Itulah alasan ke-11. Ke-12. Wa aidan fa innahu subhanahu lama khalaqa khalqah atwaran wa asnafa wa sabaqa fi hukmihi tafdiluhu Adam wa banihi ala kathiri min makhluqatihi ja'ala ubudiyatahu afdalu darajatihim a'ni al-ubudiyah al-ikhtiyariyah allati ya'tuna biha taw'an wa ikhtiyaran la karhan wa idtirara. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluknya secara bertahap, berproses, dari mulai nutfah, mudghah, gitu, alaqah, mudghah, dan seterusnya. Dan juga bergolongan-golongan. Dan Allah azza wa jalla telah memberikan kelebihan kepada mereka dibanding seluruh makhluknya. Dibanding kebanyakan makhluk, diberi akal sekaligus syahwat, hawa nafsu. Diberikan kelebihan sekaligus kelemahan. Maka Allah menjadikan peribadatan mereka kepada Allah merupakan derajat yang paling afdal. Maksudnya ibadah ikhtiyariyah yang mereka lakukan secara sukarela dan hasil usaha, bukan karena terpaksa atau bukan karena daruri. Seperti yang dilakukan oleh malaikat, tidak ada pilihan dan tidak diberikan baik keinginan ataupun kemampuan untuk menolak perintah, tidak. Kalau manusia makan, diberi keinginan dan diberi kemampuan untuk menolak perintah. Manusia bisa nggak menolak perintah Allah? Bisa. Ada keinginan itu? Ada.
Ada kemampuan itu? Ada. Makanya ada manusia yang menolak perintah Allah, melanggar larangan Allah banyak. Tapi malaikat mah tidak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Walaupun sedetik, sekejap. Dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Karena tidak diberi keinginan untuk menolak dan tidak diberikan kemampuan untuk menolak kepada para malaikat. Tapi manusia mah diberi. Makanya ibadah manusia disebut ibadah ikhtiariyah. Dan kalau manusia ibadah, dia lakukan hasil usaha dan kerelaan, kesukarelaan mereka. Nah, kemudian ditetapkan bahwa Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi alaihissalam. Lalu disodorkan kepada Nabi ini dua pilihan. Apakah mau memilih menjadi raja sekaligus Nabi? Ada ya Nabi sekaligus raja. Contohnya siapa? Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf gitu ya. Mereka raja sekaligus Nabi. Apakah Nabi kita Muhammad SAW mau menjadi raja sekaligus Nabi atau menjadi hamba sekaligus Nabi? Maka Nabi SAW menoleh kepada malaikat Jibril seolah-olah minta pendapat. Lalu malaikat Jibril memberi isyarat, tawaddulah engkau hai Muhammad. Lalu Nabi SAW menjatuhkan pilihan bal an akuna abdan nabiyya. Aku memilih menjadi seorang hamba sekaligus Nabi. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai Aisyah, seandainya aku mau, aku bisa menjadikan gunung emas berjalan di belakangku. Kalau mau menjadi raja sekaligus Nabi, wah kekayaan dunia yang Allah sembunyikan di dalam tanah itu bisa Nabi keluarkan atas perintahnya. Keluar kamu, berjalanlah kamu di belakangku. Keluar emas-emas itu bisa-bisa tuh. Kalau beliau memilih menjadi raja sekaligus Nabi. Tapi Nabi SAW memilih menjadi apa? Hamba sekaligus Nabi. Maka jadilah Allah Azza wa Jalla menyebut Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan hambanya dan utusannya. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebut Nabi dengan sebutan hamba di posisi-posisi yang sangat mulia. Contoh pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Pada waktu Nabi SAW menunaikan dakwah. Dan pada waktu ketika Allah melontarkan tantangan kepada orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Di 3 momen yang mulia ini, momen Isra. Nggak semua manusia Isra kecuali beliau satu-satunya. Nabi yang lain sejak zaman Adam sampai zaman Isa nggak ada yang diisrokan kan, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau dakwah itu posisi yang mulia. Ketika melontarkan tantangan kepada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, itu juga posisi yang mulia. Di ketiga posisi ini Allah menyebut Nabi SAW dengan sebutan hamba. Tidak disebut Nabi, tidak disebut Rasul, tidak disebut juga nama Muhammad SAW. Coba lihat ketika Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya.
Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi rasulihi atau bi nabihi atau bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, enggak, tapi menyebut beliau dengan sebutan hamba. Menyebut hamba pada posisi ketika diisrokan itu posisi yang sangat mulia. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, hadzal maqam al-a'zam bi kamali ubudiyatihi li rabbih. Ini maqam yang teragung karena kesempurnaan penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla. Demikian juga ketika Nabi mengemban misi dakwah, ini mulia. Allah menyebutnya dengan sebutan hamba. Sebagaimana dalam surah Jin 19, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uh kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menunaikan dakwah. Yang dimaksud hamba Allah di sini siapa? Nabi SAW. Tidak disebut wa annahu lamma qama Rasulullah atau qama Nabiullah atau qama Muhammadun, ya, tapi Abdullah. Kadu yakununa alaihi libada, hampir-hampir si jin itu melihat tuh berkerumun mengelilingi. Demikian juga ketika Nabi melontarkan tantangan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Apabila kalian, hai orang-orang kafir, ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Bukan kepada Rasul kami, Nabi kami, bukan. Tapi kepada hamba kami. Karena posisi ketika menerima Al-Quran dan melontarkan tantangan kepada orang-orang kafir itu posisi yang agung dan mulia. Fa'tu bi suratin min mithlih. Coba datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ini juga terungkap dalam salah satu hadis sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam hadis tentang syafaat, manusia bolak-balik menemui beberapa nabi. Kan manusia berada di atas padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan, ya enggak? Menderita. Ingin segera keluar dari situasi di alam mahsyar. Ingin segera dihisab. Mereka lalu meminta syafaat kepada para nabi. Kepada Nuh dulu, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Semuanya tidak mampu. Ketika mereka manusia berbondong-bondong kepada Isa al-Masih alaihi salatu wassalam, berkata Isa, idhabu ila Muhammadin abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apa kata Isa? Pergilah engkau ke Muhammad, seorang hamba yang dulu ketika di dunia Allah telah mengampuni dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dalam surah Al-Fat disebutkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matah. Allah ini telah mengampuni dosa Nabi SAW, baik yang dulu, yang sedang, ataupun yang akan datang dosanya belum dilakukan. Ampunannya, jaminan ampunannya sudah diberikan. Dan ketika Isa alaihissalatu wassalam menyuruh manusia untuk meminta syafaat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan hamba. Dan ini posisi teragung karena pemilik asy-syafa'atul uzma.
Asy-syafaatul uzma maknanya syafaat teragung di antara seluruh syafaat. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain tidak. Kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammadin. Abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kalian pergilah ke Muhammad. Seorang hamba, tidak disebut seorang nabi atau seorang rasul, enggak. Tapi seorang hamba yang dahulu Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Berkata Imam Ibnu Qayyim setelah menukil hadis ini, fadalla dzalika ala annahu nala dzalikal maqamal azam bi kamali ubudiyatihi lillah wa kamali maghfiratillahi lah. Ucapan Isa ini menunjukkan bahwa posisi teragung ini, yaitu posisi teragung itu bisa memberikan asy-syafaatul uzma, syafaat teragung kepada seluruh manusia, bukan hanya umatnya ini, agar seluruh manusia lepas dari keadaan di padang mahsyar segera dihisab gitu. Itu hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Itu posisi teragung ini karena kesempurnaan ubudiyah beliau kepada Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaan maghfirah atau ampunan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum selesai ini penjelasan tentang ibadah ini. Wa idza kanatil ubudiyatu 'indallahi bihadhil manzilah iqtadat hikmatuhu an askana Adam wa dhurriyyatahu daran yanaluna fiha hadhihi darajah bikamali ta'atihim lahum wa taqarrubihim ilaihi bimahabihi wa tarki ma'lufatihim min ajli fakana dhalika min tamami ni'matihi alaihim wa ihsanihi ilaihim. Maka apabila penghambaan atau peribadatan ini di sisi Allah Azza wa Jalla seperti itu kedudukannya. Jadi peribadatan itu adalah posisi yang paling agung di sisi Allah. Maka sudah menjadi isi kandungan hikmah Allah. Allah menetapkan Adam dan turunannya di sebuah negeri yang menyebabkan Adam dan turunannya bisa mencapai derajat mulia ini dengan kesempurnaan ketaatan mereka kepada Allah dan taqarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa yang Allah cintai dengan meninggalkan apa yang mereka kehendaki berupa hawa nafsunya, ditinggalkan tuh demi meraih apa yang Allah cintai, demi untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Maka peribadatan kepada Allah merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat Allah kepada mereka dan kebaikan Allah kepada mereka. Makanya semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, semakin mulialah orang itu dalam pandangan Allah SWT. Posisi terbaik seorang hamba kepada Allah adalah ketika orang itu sholat. Dan posisi di dalam sholat yang terbaik bagi seorang hamba dan terdekat hubungannya dengan Allah ketika ngapain? Sujud. Dan sujud adalah posisi ketika orang merendahkan diri kepada Allah di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Sampai bagian yang paling dimuliakan dari diri manusia yaitu kepala dan wajah disimpan di tempat yang paling rendah. Kita merendah Allah, kita sucikan dari kerendahan dan kita sebut nama dan sifat Allah tertinggi sebagai kebalikan dari merendahnya kita. Maka di dalam sujud yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Rabbku. Ya Rabbku yang mana? Yang paling tinggi. Kita merendah
kita sebut nama Allah yang paling tinggi. Kita merendah, kita sucikan Allah dari kerendahan. Karena sujud adalah sikap ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Quran nggak boleh dibaca ketika sujud. Karena kemuliaan, keagungan nilai Al-Quran ya. Maka karena agungnya nilai Al-Quran sebagai wahyu Allah, Quran jangan dibawa ke tempat yang tidak layak, jangan dibaca di posisi ketika kita menghinakan diri atau merendahkan diri. Umirtu nuhitu an aqra al-Quran fir ruku'i was sujud. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Siapa yang melarangnya? Pasti Allah. Nggak mungkin oleh para sahabat melarang Nabi membaca Al-Quran. Nggak mungkin. Yang melarangnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang Nabi membaca Quran dalam ruku dan sujud. Karena ruku sujud posisi ketika merendahkan diri. Ketika menghinakan diri. Ruku posisi ketika kita menghinakan diri. Kita hina, kita sebut Allah yang Maha Agung sebagai lawan dari kehinaan. Allah disucikan dari kehinaan. Maka ketika ruku kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Maha Suci. Suci dari kerendahan. Suci dari kehinaan. Siapa yang suci dari kehinaan? Rabbku yang Maha Agung. Kita menghinakan diri, kita sebut keagungan Allah sebagai lawan dari kehinaan. Dan Allah kita sucikan dari kehinaan tersebut. Jadi klop ya posisi di dalam sholat dengan doa yang kita baca di posisi tersebut. Posisi ruku, posisi ketika kita menghinakan diri, kita sebut Allah yang agung. Posisi sujud adalah posisi ketika merendahkan diri, kita sebut nama Allah yang tertinggi. Subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Maka di antara kandungan sifat hikmah Allah, Allah tetapkan, Allah menempatkan Adam dan turunannya di dunia. Sebuah negeri tempat mereka melakukan ibadah. Dan ini tujuan pokok diturunkannya, diciptakannya Adam dan diturunkannya Adam ke muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ibadah itu teraihlah derajat kemuliaan manusia dengan kesempurnaan ibadah ketaatan kepada Allah, kesempurnaan taqarrub mereka kepada Allah. Sekalipun untuk itu mereka harus meninggalkan hawa nafsunya, syahwatnya, keinginan pribadinya. Maka di saat orang mampu menunaikan ibadah secara maksimal, itu termasuk bagian dari kesempurnaan nikmat Allah atas mereka dan kebaikan Allah kepada mereka. Jadi mau tidak mau memang Adam dan turunannya harus hidup di muka bumi ini, di dunia ini dalam rangka meraih kemuliaan sebagai makhluk yang menghambakan diri kepada Allah. Jadi semakin kita menghambakan diri, semakin tinggi derajatnya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW disebut hamba. Lihat Nabi Nuh. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Manusia ini adalah anak-anak turunan dari manusia yang kami bawa dalam perahu Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Itu keberapa? 12. Ke-13. Wa aydan. Lagi pula. Atau selain itu. Atau juga. Fa'innahu subhanahu arada an yu'arrifa ibadahu alladhina an'ama alaihim tamama ni'matihi alaihim. Wa yu'arrifahum qadraha.
liyakunu a'zama mahabatan lah wa aktsara syukran wa a'zama ilidzadan bima a'tahum minan ni'am fa'arahum subhanah fi'lahu bi'adaihi wa ma a'adda lahum minal adab wa anwa'il alam wa asyhadahum takhlisahum min dhalik wa takhsisahum bi'a'la anwa'in ni'am liyazdada sururuhum wa takmula ghibtatuhum wa ya'dhuma farhuhum wa tatimma ladzatuhum wa kana dhalika min itmamil in'am alaihim wa mahabbatihim. Lagi pula atau poin yang ke-13, Allah Azza wa Jalla ingin mengenalkan kepada hamba-hambanya yang telah Allah limpahkan nikmat kepada mereka, kesempurnaan nikmatnya atas mereka. Juga mengenalkan kepada mereka nilai atau kadar dari kenikmatan ini, agar mereka ini menjadi orang yang memiliki kecintaan yang kecintaan yang paling agung, menjadi orang yang paling banyak bersyukur, menjadi orang yang paling merasakan kelezatan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada mereka apa yang Allah lakukan kepada musuh Allah, yaitu iblis. Dan apa yang telah Allah siapkan untuk mereka berupa azab dan berbagai macam penderitaan untuk musuh Allah. Dan menyaksikan atau mempersaksikan mereka bahwa hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat itu lepas, selamat dari azab tersebut. Dan menghususkan mereka untuk memperoleh setinggi-tinggi jenis-jenis kenikmatan, agar bertambahlah kebahagiaan mereka dan sempurnalah rasa kabita musuh-musuh mereka, iblis laknatullahi alaih, sehingga semakin agunglah kegembiraan mereka, sempurnalah kelezatan yang mereka rasakan, dan ini termasuk di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada mereka dan kasih sayang Allah kepada mereka. Salah satu yang membuat kita merasa bahagia, senang, dan puas adalah ketika kita berada di puncak kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, sementara pihak yang kita benci, yang kita musuhi berada dalam posisi yang sebaliknya. Berada di puncak penderitaan, di puncak kesakitan, di puncak kesengsaraan. Cukup dengan melihat orang yang kita benci celaka saja sudah bahagia ya. Untuk menjadi orang bahagia itu simple. Saya sempat tersenyum-senyum sendiri ketika membaca status di sebuah media sosial. Untuk menjadi bahagia itu sederhana. Cukup dengan melihat mantan kesandung saja sudah bahagia. Yang pengalaman Afat keras gitu. Ada pernah baca status seperti itu? Untuk menjadi bahagia itu sederhana. Cukup dengan melihat mantan Titajong, Tikusruk itu sudah bahagia banget. Itu karena bencinya kepada mantan, salah satu kebenciannya karena selingkuh umpamanya. Itu baru mantan, bukan manusia yang paling dibenci.
Bagaimana kalau makhluk itu paling dibenci karena kejahatannya kepada kita? Siapa itu? Setan, laknatullahi alaih. Setan itu musuh yang nyata, yang wajib kita benci. Karena kejahatan mereka berupaya menggoda, menghalang-halangi kita dari jalan Allah semaksimal yang mereka lakukan dengan berbagai macam cara. 1.001 cara mereka lakukan. Kalau 1.001 cuma sedikit. 1.001 cara mereka lakukan menghalangi kita dari jalan Allah, mencelakakan kita, membinasakan kita, memasukkan mereka ke dalam kita ke dalam kebinasaan. Jahatnya tuh. Di akhirat kita melihat mereka menderita di dalam siksa yang tak terkira, sementara kita berada dalam puncak kenikmatan yang tiada tara. Semakin sempurna ini kebahagiaan, ya enggak? Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, walam yakun budda fi dzalik min inzalihim ilal ard wa imtihanihim wa ikhtibarihim wa taufiqi man syaa minhum rahmatan minhu wa fadla wa khidlani man syaa minhum hikmatan minhu wa adla wa huwal alimul hakim. Maka mau tidak mau, untuk meraih yang tadi, agar orang yang diberi nikmat nanti berada di surga yang tertinggi dan manusia termasuk iblis yang dibenci berada dalam siksa yang abadi, mau tidak mau maka Allah harus menempatkan terlebih dahulu manusia di muka bumi, menguji mereka, mengetes mereka, menggoda mereka dengan berbagai macam ujian, godaan, beberapa bentuk test case. Lalu Allah memberi taufik kepada manusia yang Allah kehendaki merupakan rahmat dan karunia Allah kepada mereka, dan Allah menghinakan beberapa yang lain yang Allah kehendaki karena sifat hikmah dan keadilan Allah. Ingat, seperti yang sudah saya singgung tadi, kalau Allah memberi hidayah itu karena rahmat dan karunia Allah kepada orang itu. Tapi kalau Allah menyesatkan seorang hamba, ingat, itu bukan karena kesewenang-wenangan Allah, bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilan dan hikmah Allah. Orang taat, soleh itu karena hidayah Allah. Orang maksiat, sesat karena disesatkan oleh Allah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa orang yang disesatkan, wa may yudlil, kalimatnya bukan wa may yadhil, siapa yang sesat, bukan, tapi wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah. Jadi kalau orang sesat karena memang disesatkan oleh Allah. Kok Allah menyesatkan orang itu? Karena keadilan Allah, karena sifat hikmah Allah, bukan karena kezaliman. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jangankan Allah atau manusia saja memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang berbeda itu bukan karena zalim, tapi karena adil. Guru ada yang muridnya dikasih nilai 10, 8, 6, 4, 0 juga, minus juga ada ya. Ada guru ketika saya sekolah di SMA dulu, kalau ulangan itu menetapkan sistem minus. Kalau 10 soal, 10 soal nih. Kalau 10 soal, satu soal benar dikasih 2 nilai, satu soal jawabannya salah, minus 1. Jadi kalau umpamanya dari 10 soal itu salah 5, betul 5, berapa nilainya? 5. Kan betul 5 berarti nilainya 10, yang 5 lagi salah 5. Tapi kalau umpamanya salah 6, betulnya 4, 2 nilainya.
Salahnya 7, betulnya 3. Minus 1 nilai itu. Ada nilai minus 1, bukan 0 lagi, minus 1. Bayangkan kalau salah semua min 5. Minus 10-nya. Minus 10 tuh. Gitu tah. Makanya kalau umpamanya ada ulangan 5 soal. Nilainya 4 itu bagus itu. Berarti salah berapa? Salah 2 ya. Karena benar 3, 6. Salahnya 2, minus 4, 6 minus 4, 2. Ya. Berarti nilainya 2. Nilai 2 itu bagus itu. Berarti yang benar 3, yang salah 2. Nggak ada nilai 10, 8, 1. Nilai itu 4, 2, 3, 0, minus gitu. Ada. Kenapa guru memberikan nilai minus? Itu bukan karena zalim. Karena adil. Yang satu dikasih nilai 4, yang satu dikasih nilai minus 0, itu adil. Minus 1 itu adil. Allah menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan menyamakan orang yang soleh dengan orang yang salah? Orang yang takwa dengan orang yang durhaka? Enggak dong. Kalau umpama yang durhaka semua diampuni dosanya walaupun tidak tobat, yang berdosa dimasukkan ke surga, yang soleh dimasukkan ke surga. Apa bedanya atunya? Tidak adil kalau begitu. Kalau semua manusia yang jahat dan yang baik diberi hidayah semuanya, nggak adil atunya. Yang baik diberi hidayah, yang jahat dicabut hidayah dari dirinya, disesatkan oleh Allah. Adil. Jadi kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah itu karena keadilan. Wa huwal alimul hakim, dan dia maha alim dan maha hakim. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Pengetahuan Allah dan kebijaksanaan Allah menyebabkan harus ada orang yang memang disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Nah, termasuk yang tadi. Wala raiba anal mu'mina idza ra'a aduwwahu wa aduwwa mahbubihi alladhi huwa ahabul asya ilaih fi anwa'il adzab wal alam wa huwa yataqallabu fi anwa'in na'im wal ladzah izdada bidzalika sururuhu wa 'azumat ladzatuhu wa kamulat ni'matuhu. Tidak diragukan lagi. Apabila seorang mukmin melihat musuhnya dan musuh kekasihnya. Siapa kekasihnya teh? Allah. Siapa musuh dia dan musuh kekasihnya? Iblis dan para pengikutnya, termasuk dari kalangan manusia kafir musyrik yang mengikuti iblis memerangi agama Allah, kan gitu ya? Bila seorang mukmin melihat musuhnya, juga musuh Allah, ya, padahal Allah itu zat yang paling dicintainya, musuh dia dan musuh Allah itu berada di dalam azab dan kesengsaraan. Sementara dirinya, yaitu orang mukmin itu, dia berada bergelimang dalam berbagai jenis kenikmatan dan kelezatan. Dia melihat musuhnya menderita aja sudah senang. Jangankan musuh atau mantan celaka aja udah senang. Itu para ABG. Para ABG. Karena kalau mantan berarti sudah putus, dan biasanya putus itu karena berantemnya. Biasanya setelah jadi mantan menjadi musuh. Betul apa benar? Oh, pengalaman tuh yang jawab. Lihat mantan itu, bencinya bukan main. Ternyata lagi jalan keprosok masuk got. Senangnya bukan main. Lalu dibikin status. Bahagia itu simpel. Cukup melihat mantan terperosok, hati sudah bahagia.
Itu baru mantan. Apalagi melihat iblis yang menjadi musuhnya, orang kafir pengikut iblis yang dahulu jahat kepada Islam dan kaum muslimin, kelak di akhirat berada dalam azab yang dahsyat, sudah senang bahagianya nggak ketulungan, ditambah dirinya berada dalam puncak kenikmatan dan kelezatan. Bertambahlah rasa bahagia dia, bertambah pula kesenangan, kelezatan, dan kenikmatan yang dia rasakan. Dan untuk semuanya itu harus turun ke muka bumi dan menjalani kehidupan di muka bumi. Kalau tetap menetap di surga, nggak ada yang namanya hal tadi. Nggak ada perjuangan, permusuhan yang dahsyat dengan iblis selama hidup dan seterusnya ya. Inilah poin yang keberapa tadi? Ke-12. Ke-13. Terserah mau 12 mau 13. Saya nggak ada urusan dengan angka. Yang berikutnya mau ke-13 mau ke-14 terserah. Alasan yang berikutnya kenapa memang manusia harus turun ke muka bumi untuk menjalani hidup. Besok kita jelaskan pagi. Sekarang mas sudah hampir 5:30, hampir buka lah. Antum mau buka enggak? Kalau mau buka ya sudah sampai di sini. Dan kita masih punya waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya. Seperti biasa, ladies first. Jadi silakan Ikhwan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada Imam Ibnu Qayyim yang telah menulis kitab ini. Amin. Semoga kita insya Allah diberikan waktu untuk mempelajarinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mudah-mudahan Ustadz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kami semua. Iya. Pertanyaannya, yang lain nggak didoakan dulu? Ya semoga kita semua dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin. Pertanyaannya Ustaz, tadi disebutkan, bahkan tadi pagi juga disebutkan bahwa para malaikat itu dicabut sifat keinginannya dan hawa nafsunya. Ada beberapa kisah dan mungkin hadis, apakah itu sahih atau dhaifnya tidak tahu. Yang pertama tentang Fir'aun ketika saat sakaratul mautnya, kalau tidak salah saya baca malaikat Jibril menyumbat mulut Fir'aun sehingga tidak bisa bertobat. Yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW di Taif, malaikat memberikan pilihan untuk menurunkan gunung dan mengazab kaum Taif. Dan yang terakhir tadi ketika malaikat Jibril ketika diminta pandangannya oleh Nabi Muhammad SAW mana yang harus dipilih, malaikat Jibril memberikan saran untuk tawadu. Apakah di sini tidak bertentangan dengan apa yang sudah diterangkan bahwa para malaikat itu dicabut keinginannya, hasrat-hasratnya dengan apa yang tadi dalam diriwayatkan tadi. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Pertanyaan yang bagus. Yang dimaksud dicabutnya dari malaikat bukan keinginan, tapi syahwat. Hawa nafsu itu enggak ada. Adapun sifat-sifat lain seperti ghadab, marah, ada, dan marah berbeda dengan hawa nafsu. Kita menyamakan marah dengan hawa nafsu teh pedah dina bahasa Sunda, marah teh disebut nafsu. Saya tambah nafsu eleh teh. Disangkanya nafsu itu hawa nafsu. Makanya pernah ada orang yang salah kaprah. Nafsu nggak boleh dibunuh, nggak semua nafsu itu buruk. Ada nafsu yang baik seperti nafsu makan, nafsu kerja, nafsu seksual. Itu baik apa buruk? Baik. Kalau nafsu makan hilang, sakit. Kalau nafsu seksual hilang,
important. Orang penting. Baik apa buruk? Baik, buruk. Buruk, ada yang turut baik. Kalau nafsu kerja, nafsu belajar hilang, buruk. Nah, lalu itu disamakan. Padahal dalam bahasa Arab beda. Kalau nafsu dalam arti yang kita fahami hawa nafsu, itu disebut al-hawa. Kalau nafsu makan, nafsu kerja, nafsu seksual itu disebut ad-dafi' atau jamannya ad-dawafi'. Pendorong, motivator, pemberi motivasi, stimulan. Itu. Jadi dalam bahasa kita disebut nafsu makan, nafsu kerja. Dalam bahasa Arab tidak disebut nafsu, tapi disebut dafi'. Kalau hawa nafsu disebut hawa. Ada lagi yang disebut, ada 3 jenis nafas. Nafsul mutmainnah yang terbaik, nafsul ammarah, dan nafsul lawamah. Nah itu beda lagi. Itu nafsu di sana maknanya kondisi jiwa kita. Kondisi jiwa manusia ada 3 macam. Ada yang jiwanya tenang, cenderung kepada kebenaran, anti kepada kesalahan, disebut nafsul mutmainnah. Ada yang selalu ingin kepada keburukan, hawa nafsu, kejelekan, malas kepada kebenaran. Jiwa yang seperti disebut nafsul ammarah. Ada yang kadang-kadang dia melakukan dosa, kecenderungan kepada dosa. Setelah dosa dia nyesal lalu tobat, beribadah kepada Allah. Ketika dia menyesal, dia celak dirinya. Duh, kenapa kamu begitu? Kenapa saya gini? Dan seterusnya. Tobat, ibadah. Baik. Berapa hari kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa, baik yang sama atau yang lainnya. Terus dia menyesal lagi, dia celak dirinya. Oh, kenapa begini dan seterusnya. Terus bolak-balik kayak begitu. Itu disebut nafsul lawamah. Lawamah itu nafas atau jiwa yang sering mencela dirinya sendiri. Karena bolak-balik dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Nah jiwa kita umumnya kayak gini ya enggak? Nah 3 jenis nafas. Dalam bahasa Arab 3-3-nya baik hawa nafsu ataupun motivasi untuk mengerjakan sesuatu ataupun jenis jiwa, 3-3-nya disebut nafs. Dalam bahasa Indonesianya lalu disamakan padahal berbeda. Apakah marah pasti hawa nafsu? Belum tentu. Kalau ada Islam dihina, Nabi SAW direndahkan, Al-Quran dilecehkan, kita marah. Itu bukan hawa nafsu, itu ibadah. Wajib marah. Ghadab tidak selalu, atau marah tidak selalu hawa nafsu. Lalu apa hawa nafsu? Sumiyal hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa dalam bahasa Arab karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Hawa itu mulai dari atas turun ke bawah, itu hawa. Nabi SAW ketika bangkit dari ruku, kemudian i'tidal, lalu kata Wa'il bin Hujrin selaku periwayat hadis ini, thumma hawa ilal ardi sajidan. Kemudian beliau hawa tersungkur sujud ke muka bumi. Hawa itu dari atas turun ke bawah. Sumiyal hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut al-hawa dalam bahasa Arab karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Maka definisi atau batasan hawa nafsu adalah segala hal baik ucapan, perbuatan, keyakinan, pola pikir yang sesat, yang keliru, yang bisa menyebabkan pemilik atau pelakunya terancam dengan neraka. Itu hawa nafsu. Oleh karena itu,
Kalau umpamanya seorang lelaki yang sudah beristri lalu dia menikah lagi. Dalam rangka apa? Memelihara kesucian dirinya. Dengan satu umpamanya nggak cukup, kan ada tipikal orang yang rewognya dalam segala hal. Makan nggak cukup sepiring tuh, kutap ketap keneh ganggaraten. Harus minimal 2 piring. Ada juga yang setengah piring sudah kenyang, ada. Tipikal manusia berbeda-beda. Kalau yang biasa 2 piring dikasih setengah piring, kutap ketap keneh, bisa ngambil yang lain, bisa terjerumus ke dalam pelanggaran hak terhadap milik orang lain, kan gitunya bahaya. Yang begini mah harus dikasih 2 piring. Itu makanan. Demikian juga syahwat kepada lawan jenis. Ada yang memang dengan satu juga, waduh kewalahan gitu. Ada yang dengan satu cukup. Ada yang dengan satu kurang, dengan 2 kurang, 4 maksimal. Kalau tidak begitu bahaya dia. Bisa kutap-ketapkan nih. Lalu dia menikah lagi dalam rangka memelihara agama. Itu hawa nafsu bukan? Bukan. Ya. Bukan, karena perbuatan itu dosa apa tidak? Tidak dosa. Asal nikah ya. Kalau umpamanya zina baru itu hawa nafsu. Karena bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam azab, ke dalam murka Allah, ke dalam neraka Allah. Tapi kalau dengan prosedur yang sah secara syar'i, ibadah. Itu bukan hawa nafsu, itu ibadah. Termasuk marah, itu bukan hawa nafsu. Kalau alasan marahnya benar, gitu ya, ada. Marah yang merupakan hawa nafsu ada. Dirinya umpamanya bersalah, diingatkan orang, nyol marah. Nah itu hawa nafsu. Karena takabur itu. Tidak semua marah hawa nafsu. Malaikat suka marah? Suka marah. Malaikat suka melaknat? Suka. Fa'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Bagi mereka orang-orang kafir dapat laknat Allah, dapat laknat para malaikat dan semua manusia. Malaikat suka marah? Marah tuh. Itu seperti yang diungkapkan oleh Aki Yadi tadi. Ketika Nabi SAW dilempari orang, datang malaikat penjaga gunungnya, ditawari. Itu marah tidak? Marah. Itu hawa nafsu bukan? Bukan. Jadi malaikat diberi beberapa sifat-sifat tertentu yang juga dimiliki oleh manusia. Seperti melaknat, marah, senang, bahagia. Diberi itu. Ya. Tapi yang tidak diberi syahwat. Yang tidak diberi hawa nafsu. Yang tidak diberi kelemahan dari berbagai macam aspek. Malaikat mah struktur tubuhnya tidak seperti kita, dari tulang dan daging yang lembek dari urat-urat sehingga kita 1 jam sholat itu nyorot tuur. Malaikat mah sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat sujud terus nggak bangun-bangun. Wahum la yasamun, tidak bosan, tidak cangkel, tidak pegel, tidak capek. Nah kita mah sujud 5 menit itu nggak bisa bangun. Sing siremen ya enggak. Khusyuk berdoa dan di sujud terakhir pas sudah selesai mau bangkit nggak bisa gerak. Baal. Mati rasa sing siremen. Ada sekarang yang sing siremen? Mungkin karena kelemahan. Malaikat nggak dikasih itu ya. Jadi tidak bertolak belakang antara yang kita jelaskan tadi dengan apa yang data yang dikemukakan oleh Aki Yadi barusan. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, Aki Yadi menghabiskan seluruh waktu yang tersisa. Jadi tidak ada lagi pertanyaan lain, kita persiapan berbuka. Insyaallah kita lanjut besok. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.